Ya, shalom, selamat pagi, kembali ketemu saya. Mari kita, saya akan menyampaikan firman dengan judul percakapan yang tidak nyambung. Ya, judulnya percakapan yang tidak nyambung. Salah satu contoh percakapan yang tidak nyambung alias gagal paham ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat. Nikodemus bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya orang bisa masuk surga? Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus memang seorang ahli Taurat yang memiliki pemahaman kebenaran hurufiah. Ia tidak dapat memahami kebenaran roh yang disampaikan oleh Yesus. Lihatlah jawaban Nikodemus yang tidak nyambung. Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ada lagi contoh yang tidak nyambung. Ketika suatu kali Yesus bersama-sama murid-muridnya dan ada banyak ahli Taurat mengagumi bait Allah. Yohanes 2 ayat 19. Yesus berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lihatlah bagaimana reaksi orang Yahudi. Yohanes 2 ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mereka gagal paham sebab apa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran roh. Namun oleh mereka dipahami dengan pengertian hurufiah. Yohanes 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bukan saja para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan murid-muridnya sendiri juga sering tidak mengerti perkataan Yesus. Jemaat anugerah, bersyukurlah kita hidup pada zaman anugerah di mana Roh Kudus dicurahkan dengan limpah. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu, maka engkau akan mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bapa di sorga, berkati anak-anakmu yang telah mendengar firman-Mu pagi hari ini, supaya mereka ini boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidupnya. Berkati mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari yang indah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.